Kerajaan Thailand adalah nama resmi dari negara yang sering kita sebut dengan Thailand. Negara ini adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan posisi geografisnya, Thailand juga sering disebut-sebut sebagai negara yang terletak tepat di tengah daratan Asia Tenggara. Negara ini berbagi perbatasan darat dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti dengan Myanmar di utara, dengan Laos di utara dan di timur, serta dengan Kamboja dan Malaysia di bagian selatan. Selain itu, Thailand juga berbagi perbatasan laut dengan negara Vietnam di tenggara, dan dengan Indonesia dan India di barat daya. Terletak sepenuhnya di daerah tropis, Thailand mencakup ekosistem yang beragam, termasuk daerah berhutan berbukit di perbatasan utara, sawah subur di dataran tengah, dataran tinggi di bagian timur laut, dan pantai terjal di sepanjang semenanjung selatan. Secara keseluruhan, wilayah Thailand mencakup area seluas 513.120 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas negara Thailand masih sedikit lebih kecil dari luas Pulau Kalimantan bagian negara Indonesia, yaitu 544.150 km persegi. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Thailand adalah sekitar 69.648.117 jiwa. Thailand adalah negara dengan sekitar 70 kelompok etnis, termasuk setidaknya 24 kelompok suku Thai, 22 kelompok masyarakat Austroasiatik, 11 kelompok yang berbicara bahasa Sino-Tibet, 3 kelompok masyarakat Austronesia, dan 2 kelompok suku Hmong-Mien. Agama yang paling umum di negara ini adalah agama Buddha, terutama aliran Buddhisme Theravada, yang merupakan bagian integral dari identitas dan budaya Thailand. Agama Islam merupakan kelompok agama terbesar kedua di Thailand, yang terdiri dari 5,4% dari populasi. Seperti nama resminya, Thailand merupakan sebuah negara dengan bentuk monarki atau kerajaan. Kerangka politik negara ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional, dengan raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Di bawah konstitusi tahun 2017, Raja Thailand memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi dan menjalankan kekuasaannya melalui Majelis Nasional, Dewan Menteri, dan Pengadilan. Raja sebagai kepala negara adalah simbol identitas dan persatuan nasional negara. Raja Vajiralongkorn adalah Raja Thailand saat ini. Dirinya menerima tahta sebagai raja pada tahun 2016 setelah kematian ayahnya yaitu Raja Bhumibol Adulyadej pada tahun tersebut. Sementara jabatan Perdana Menteri Thailand saat ini dijabat oleh Prayut Chan-o-cha. Dirinya mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sejak tahun 2014 silam. Dalam segi ekonomi, Thailand dikategorikan sebagai negara berkembang. Thailand adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah negara Indonesia. Thailand juga menempati peringkat tengah dalam penyebaran kekayaan di Asia Tenggara karena merupakan negara terkaya keempat menurut PDB per kapita setelah negara Singapura, Brunei, dan Malaysia. Thailand diklasifikasikan sebagai ekonomi industri baru dengan manufaktur, pertanian, dan pariwisata sebagai sektor unggulan. Perekonomian Thailand sangat bergantung pada nilai ekspor, dengan ekspor menyumbang lebih dari 2/3 PDB negara. Ekspor utama negara ini meliputi produk otomotif, komputer, peralatan listrik, beras, tekstil dan alas kaki, produk perikanan, karet, dan perhiasan. Sejarah Thailand. Hanya sedikit yang diketahui tentang sejarah Thailand sebelum abad ke-13. Hal ini disebabkan karena sedikitnya sumber konkret dan sastra yang tersedia. Sebagian besar pengetahuan tentang periode ini diperoleh dari bukti arkeologis. Catatan tertua yang diketahui dari entitas politik di kawasan Indochina dikaitkan dengan Kerajaan Funan. Kerajaan ini berpusat di Delta Mekong dan terdiri dari wilayah di dalam Thailand modern. Funan adalah kerajaan Asia Tenggara pertama dan paling kuat pada sekitar abad kedua sebelum Masehi. Serupa dengan wilayah lain di Asia Tenggara lainnya, wilayah Thailand juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama India yang dimulai dari masa kerajaan Funan hingga kerajaan Khmer. Orang-orang Thai yang berasal dari kawasan Cina Barat Daya mulai bermigrasi ke wilayah Thailand modern, dimulai pada sekitar abad ke-11, di mana pada saat itu wilayah ini sudah diduduki oleh orang Mon dan Khmer. Menurut sejarawan Prancis yaitu George Coase, orang Thai pertama kali memasuki sejarah Asia Tenggara pada abad ke-11 dengan penyebutan budak Syam atau tawanan perang dalam epigrafi Champa. Setelah
Setelah runtuhnya kerajaan Khmer pada awal abad ke-13, berbagai negara berkembang mulai muncul untuk menggantikan mereka. Sejarawan menganggap kerajaan Sukhothai sebagai kerajaan pertama rakyat Thailand. Dikatakan bahwa kerajaan Sukhothai didirikan sebagai kerajaan berdaulat yang kuat oleh Sri Indraditya pada tahun 1238. Selain kerajaan Sukhothai, ada juga kerajaan Lana. Kerajaan Lana ini muncul pada periode yang hampir sama dengan Sukhothai dan menempati wilayah bagian timur. Disebutkan, pada periode tersebut kedua kerajaan ini memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah kerajaan Ayutthaya muncul pada sekitar tahun 1351, kerajaan ini memperluas pengaruhnya dari lembah Khao Phraya dan akhirnya berhasil menundukkan kerajaan Sukhothai. Kerajaan Ayutthaya juga berhasil menaklukkan kerajaan Lana dan kemudian menjadikan Lana sebagai salah satu kerajaan vasal dari Ayutthaya. Kontak dan perdagangan dengan bangsa Eropa dimulai pada sekitar awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Duke Afonso de Albuquerque, yaitu seorang adipati Portugis, mengirim utusannya ke kerajaan Ayutthaya yang kemudian dikenal oleh orang Eropa sebagai kerajaan Siam. Portugis diikuti pada abad ke-17 oleh Prancis, Belanda, dan Inggris. Kontak dengan Barat selama abad ke-16 dan 17 ini menyebabkan periode pertumbuhan ekonomi, dengan Ayutthaya menjadi salah satu kota paling makmur di Asia Tenggara. Periode Ayutthaya ini dikenal juga sebagai zaman keemasan sastra, seni, dan perdagangan Thailand dengan dunia timur dan barat. Periode Ayutthaya juga dianggap sebagai zaman keemasan kedokteran di Thailand karena kemajuan di bidang kedokteran saat itu. Setelah lebih dari 400 tahun berkuasa, pada tahun 1767, kerajaan Ayutthaya dijatuhkan dengan invasi yang dilakukan oleh tentara Burma. Ibu kota Ayutthaya dibakar dan diduduki oleh garnisun Burma. Kerajaan Ayutthaya kemudian terpecah dengan 5 pemimpin lokal menyatakan diri mereka sebagai penguasa. Jenderal Taksin mendirikan kembali negara Siam dengan ibu kota di Thonburi dan menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Taksin kemudian dianggap gila dan dieksekusi pada tahun 1782 dan digantikan oleh Jenderal Chao Phraya Chakri yang menjadi raja pertama dinasti Chakri dengan nama Rama I. Di tahun yang sama dia mendirikan ibu kota baru di Ratanakosin atau yang sekarang dikenal dengan Bangkok. Pada tahun 1790-an, pasukan Burma berhasil diusir dari Siam. Periode selanjutnya, para penerus Rama I harus menghadapi ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Britania di Burma pada tahun 1826. Pada tahun yang sama, Siam menandatangani perjanjian dengan Britania Raya, dan pada tahun 1833, Siam menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Perjanjian Inggris-Siam 1909 menentukan batas-batas Siam dengan Malaya, sedangkan serangkaian perjanjian dengan Prancis mematok batas timur dengan Laos dan Kamboja. Periode tahun 1868 hingga tahun 1910, di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn atau Rama V, Siam mengalami periode modernisasi atau reformasi sosial. Raja Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonisasi. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah ancaman ekspansi dan kolonialisme Barat. Sebuah kudeta tak berdarah yang terjadi pada tahun 1932 berhasil merubah Siam menjadi Thailand modern yang berupa monarki konstitusional. Perubahan nama negara dari Siam menjadi Thailand baru diumumkan Perdana Menteri Praek Pinbun Songkram atau yang lebih dikenal dengan nama Perdana Menteri Pinbun pada tahun 1939. Pemerintahan Perdana Menteri Pinbun ini ditandai dengan bangkitnya nasionalisme Thai. Pada tahun 1941, Thailand berada dalam konflik singkat dengan visi Prancis yang mengakibatkan Thailand memperoleh beberapa wilayah Laos dan Kamboja. Itulah sedikit ringkasan garis besar dari sejarah negara Thailand. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Thailand. Secara harfiah, nama Thailand dapat diartikan sebagai tanah kebebasan atau tanah merdeka. Kata ini berasal dari kata Thai atau Thai yang berarti bebas, dan kata Land yang berarti tanah. Selain itu, kata Thai juga menunjukkan nama dari kelompok etnis yang tinggal di negara tersebut, sehingga Thailand juga dapat diartikan sebagai tanah orang Thai. Thailand memiliki beberapa nama selama berabad-abad. Dalam sejarahnya, selama ratusan tahun negara ini dikenal dengan nama kota-kota dominannya, seperti Sukhothai, Ayutthaya, dan Thonburi. Sejak tahun 1800-an, penyebutannya berulang kali beralih antara Siam dan Thailand.
Dalam bahasa setempat, orang Thailand menyebut negara mereka dengan Pratetai yang berarti tanah bebas. Pratetai sendiri adalah bentuk sopan yang digunakan oleh orang Thailand. Sementara dalam istilah sehari-hari mereka menyebut negara mereka dengan Muang Thai. Seperti arti dari namanya, Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Desain bendera Thailand terdiri dari 3 warna utama. Desainnya terdiri dari 5 garis dengan warna merah, putih, biru, putih, dan merah. Desainnya ini secara resmi pertama kali diadopsi pada tanggal 28 September tahun 1917, sesuai dengan dekret kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Vajiraput atau Rama VI. Dan sejak tahun 2016, tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Nasional. Adapun makna yang terkandung dalam desain bendera nasional Thailand antara lain, warna merah melambangkan tanah dan rakyat, warna putih melambangkan agama, dan warna biru melambangkan monarki atau kerajaan. Sama seperti Indonesia, burung Garuda yang merupakan salah satu makhluk mitologi dari agama Hindu adalah lambang atau simbol nasional dan kerajaan Thailand. Selain Garuda, binatang lain yang juga menjadi simbol atau binatang nasional dari negara Thailand adalah gajah. Gajah dianggap telah memainkan peran penting dalam sejarah negara itu. Karena peran pentingnya tersebut, simbol gajah juga ditampilkan pada bendera Siam, dan sampai hari ini masih ditampilkan pada panji Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Warga Thailand juga memperingati Hari Gajah Nasional yang jatuh setiap tanggal 13 Maret. Seperti yang kita ketahui bersama, Thailand mendapatkan salah satu julukannya sebagai negeri gajah putih. Ungkapan gajah putih sendiri berasal dari Thailand. Gajah-gajah ini dianggap membawa keberuntungan, dan di bawah hukum Thailand semua gajah putih adalah milik raja. Bahasa nasional Thailand disebut dengan Thai. Bahasa ini diyakini masih serumpun dengan bahasa Kradai yang secara bertahap dibawa ke daerah itu antara abad ke-7 hingga 13. Seperti bahasa Lao, Vietnam, dan Cina, bahasa Thai adalah bahasa yang sangat tonal. Artinya memiliki banyak variasi nada, di mana suatu kata akan memiliki arti yang berbeda jika diucapkan dengan nada yang berbeda. Alfabet bahasa Thai sendiri memiliki 32 vokal dan 44 konsonan. Baht Thailand adalah mata uang resmi dari negara Thailand. Selain digunakan di negara Thailand, Baht Thailand juga secara tidak resmi digunakan di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Secara internasional, Baht Thailand dikodekan dengan THB. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 Baht Thailand memiliki nilai tukar sekitar Rp430. Terdapat gambar raja pada mata uang Baht Thailand. Itulah sebabnya ada aturan dilarang untuk menginjak uang Thailand karena bisa dianggap tidak menghargai raja. Seperti yang pernah kita singgung pada video Brunei Darussalam, Raja Thailand saat ini adalah raja terkaya di dunia. Menurut majalah Forbes, Raja Vajiralongkorn atau yang dikenal juga sebagai Raja Rama X yang merupakan Raja Thailand saat ini adalah raja terkaya di dunia dengan kekayaan bersih diperkirakan antara 30 hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat. Pariwisata merupakan salah satu industri yang cukup berkembang di Thailand. Negara ini adalah salah satu yang paling banyak dikunjungi di kawasan Asia Tenggara. Thailand menerima lebih dari 6 juta turis asing per tahunnya, dengan jumlah yang terus meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun sebelum pandemi melanda. Dengan ketinggian mencapai 2.565 meter di atas permukaan laut, Doi Intanon di Provinsi Chiang Mai merupakan gunung tertinggi di Thailand. Menariknya, selama bulan-bulan musim dingin antara bulan November hingga Februari, suhu di puncak gunung ini bisa turun hingga sekitar titik beku dan terkadang terlihat embun beku di tanah. Danau Songkhla adalah danau alami terbesar di Thailand yang membentang di Provinsi Songkhla dan Patalung di Thailand Selatan. Danau, kompleks laguna, dan lahan basah ini terkait mencakup 3 area utama dengan bentangan utara di sekitar Talenoy yang mendukung kehidupan bagi sebagian besar satwa liar. Lahan basah ini adalah rumah bagi lebih dari 280 spesies burung air. Diperkirakan lebih dari 100 tahun yang lalu, hampir seluruh wilayah Thailand Utara tertutup oleh vegetasi hutan kayu keras. Namun sayangnya, saat ini hanya sekitar 1/4 dari hutan itu yang masih tersisa. Negara ini memiliki tingkat deforestasi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Thailand adalah rumah bagi sekitar 1/10 dari seluruh spesies hewan di bumi. Negara ini adalah tempat ditemukannya spesies mamalia terkecil di dunia, yaitu Crasionycteris tonglongyai, atau yang lebih dikenal dengan nama kelelawar bumblebee. Tahukah kalian jika jenis kucing Siam berasal dari Thailand? Namanya tersebut diambil dari nama kucing ini berasal. Kucing Siam disebut juga dengan Wichanmat yang berarti berlian bulan.
Buku puisi Thailand pada abad ke-14 menyebutkan terdapat 23 jenis kucing Siam, namun saat ini hanya 6 jenis yang tersisa. Bangkok adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Thailand. Kota Bangkok sendiri saat ini menjadi rumah bagi sekitar 1/10 dari seluruh penduduk Thailand. Pada masa lalu, Bangkok pernah disebut sebagai Venice of the East atau Venesia dari Timur. Hal ini karena banyak bangunan yang berdiri di atas kanal dan sungai Chao Phraya. Namun sayangnya ketika Bangkok berkembang lebih besar, sebagian besar kanal yang ada di kota ini diuruk dan diaspal. Tahukah kalian, jika Bangkok memegang rekor nama kota terpanjang di dunia? Beruntung karena kita mengenalnya dengan nama Bangkok. Nama lengkap dari kota ini adalah กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ yang diterjemahkan adalah kota malaikat, kota besar keabadian, kota yang luar biasa dari 9 permata, singgasana raja, kota istana kerajaan, rumah inkarnasi dewa, dan dibangun oleh Visvakarman di Behes Indra.